Saya dapat tugas dari Mas Faiz dan panitia pengajian Itikaf Ramadan ke-38 ya, betul ya. Ramadan 1441 Hijriah dan Mei 2020. Pondok Pesantren Budi Mulya Yayasan Salahuddin Jakarta untuk topiknya Nabi sebagai teladan profetik. Karena itu ya suratnya pada saya begitu bunyinya ya. Oke, saya akan sampaikan sesuai dengan yang diharapkan panitia. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin. Agendanya ada 7. Latar belakang, pengertian kepemimpinan. Nabi adalah teladan pemimpin yang paling baik. Setiap manusia adalah pemimpin. Kemudian saya punya pernah melakukan penelitian tahun 2006 dalam rangka tesis. Tentunya prophetic leadership. Kemudian akan saya ceritakan penelitian lanjutan pasca tesis. Kemudian selain penelitian lanjutan juga implementasi di lapangan. Pengembangan kepemimpinan profetik. Saya kira sudah saya serahkan ke panitia ya, PowerPoint-nya ya. Latar belakangnya, proses pergantian pemimpin di suatu organisasi pada waktu itu, tahun 2003 saya kuliah itu, sampai sekarang namanya masih terjadi ya. Baik pemerintahan, bisnis, pendidikan, sosial, kemasyarakatan, tidak semuanya berjalan mulus. Kadangkala memunculkan masalah baik sebelum, selama, bahkan setelahnya. Di Indonesia sendiri saya kira hari ini masih terasa ya. Kemudian konsep kepemimpinan yang lebih autentik diperlukan untuk memulihkan kepercayaan, harapan, optimisme, ketangguhan, dan kebermanfaatan semua elemen organisasi dalam menghadapi perubahan dunia yang semakin VUCA. VUCA itu sejak tahun 2001, riset-riset tentang VUCA. Singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Maksudnya adalah organisasi di dunia ini, mulai dari organisasi yang kecil di level komunitas hingga besar perubahan dunia itu, organisasinya levelnya dunia, itu mengalami lingkungan yang sama, yaitu mudah berubah atau volatile. Kemudian perubahannya tidak menentu, uncertainty, dan kompleks. Jadi tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang, serta ambiguity, ambigu, tidak jelas. Tapi sejak tahun 2019, para ilmuwan itu meneliti istilah baru. Namanya organisasi itu berada dalam lingkungan yang tuna. Jadi V-nya diganti T, kemudian C-nya diganti N. Singkatannya dari turbulent. Atau kalau pesawat itu kan turbulent, dari nyaman tiba-tiba turun, mendadak semuanya kaget, dan kadang-kadang beberapa di antaranya mengalami luka, dan bahkan ada yang meninggal. Kemudian uncertainty, masih sama. Complexity berganti menjadi novelty. Orang harus menemukan sesuatu yang baru agar bisa menjalani hal yang baru, zaman baru. Mungkin seperti sekarang juga ada orang yang memahami bahwa COVID-19 ini sebagai utusan peradaban. Keren kan? Utusan peradaban. Ini ada peradaban baru, peradaban corona. Dan beberapa orang menuliskannya sebagai, kalau sebelumnya adalah zaman milenial, sekarang menjadi zaman kolonial. Kalau sebelumnya zaman kolonial, kalau orang ngobrol kan itu kolonial, milenial, sekarang menjadi zaman kolonial. Sehingga dibutuhkan banyak novelty dalam situasi yang ambiguity seperti sekarang. Itu kan konsep kebenaran yang lebih autentik. Nah, siapakah pemimpin yang sebaiknya dituju? Tadi panitia memintanya adalah nabi ya, para nabi. Dan saya coba cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Nabi adalah orang yang menjadi pilihan Allah. Saya kira kita semua menyadari itu untuk menerima wahyu darinya. Dan ada nabi, ada juga rasul yang kita yakini. Rasul adalah nabi yang diminta untuk menyampaikan wahyu tadi, menerima wahyu kemudian disampaikan pada manusia. Kalau manusia lain ya, kalau nabi untuk dirinya sendiri dan keluarganya, kalau manusia lain untuk umat manusia. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, atau menjadi teladan ya, tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Profetik berarti bersifat atau berkenaan dengan kenabian. Tadi saya sempat berpikir, makanya saya beri tanda tanya itu, Nabi sebagai teladan profetik, ini saya agak bingung. Nabi sebagai teladan profetik. Nabi kan itu pilihan Allah, kemudian sebagai teladan ya harus ditiru profetik, sifat kenabian. Itu udah pasti ya. Oh, saya sempat berpikir begitu. Sudah pasti kan Nabi sebagai teladan profetik. Ada apa lagi? Mungkin tadi sempat Mas Saiz mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama profetik. Ya oke. Kalau mungkin
Nabi Muhammad, saya coba pahami Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling patut ditiru dalam menjalankan kepemimpinan, mungkin begitu ya, atau kepemimpinan yang profetik. Nah mungkin begitulah, saya coba pahami. Saya manut saja mencoba menerka-nerka ini apa maksudnya panitia kepemimpinan Nabi sebagai teladan. Jadi tadi dijelaskan oleh Mas Faiz, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan profetik. Banyak hari saya cari di kamus, apa maksudnya Nabi sebagai teladan kenabian. Nabi sebagai teladan kematian. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kenabian. Oh, maksudnya mungkin kalau saya berdasarkan riset saya ini, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan pemimpin yang sifat keprofetikannya paling tinggi. Gitulah saya coba husnuzon saja. Ini maksudnya panitia PIR akan meminta kita semua belajar dari cara Nabi memimpin, kemudian beberapa sifat para Nabi yang bisa sesuai dengan kenabian. Kalau kembali tadi ada istilah Pak Profesor Kunto Wijoyo, salah satu tesis saya memang terinspirasi istilah profetik itu dari tulisan beliau tentang sosial profetik itu. Profetik itu bersifat kenabian, jadi kepemimpinan kenabian atau kenabian profetik itu maksudnya adalah pemimpin, teori kepemimpinan atau konsep kepemimpinan yang fokus utamanya adalah meneladani kepemimpinannya para nabi. Nah, gitulah. Yang kepemimpinan para nabi itu teladan paling sempurna yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Oh, mungkin kalau begitu saya clear ya. Jadi maksudnya panitia ini maksudnya adalah mari kita belajar kepemimpinan dengan model teori atau konsep kepemimpinan profetik atau kepemimpinan kenabian yang teladan utamanya adalah ada dalam diri para nabi, dan para nabi itu teladan utamanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Karena itulah ya, saya mencoba maknanya begitu. Itu versi saya. Jadi kalau ternyata nanti berbeda ya tinggal diskusi saja. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan hasil riset saya tahun 2006 itu dan seterusnya tentang pengertian kepemimpinan. Jadi pemimpin itu kalau di dalam bahasa Inggris itu leader, kemudian kalau kepemimpinan dalam bahasa Inggris itu leadership. Jadi riset tentang leadership ini di Indonesia yang paling banyak diaju sampai diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah tulisannya Profesor Gary Yuko. Judulnya Leadership in Organization. Diterjemahkan menjadi kepemimpinan dalam organisasi. Nah, yang terakhir terjemahan yang saya baca tahun 2015. Kalau dari Profesor Gary Hill itu sejak tahun 2000-an sudah ada. Kemudian yang kedua dari Islam nih, dari konteks Islam. Kita sering sholat itu ada pemimpin yang namanya imam. Nah, pemimpin dalam konteks Islam itu bisa berasal dari kata imamah atau pemimpin. Dari kata ammayaumu artinya menuju meneladani. Oh ya, tadi leadership artinya kemampuan dirangkum jadi kemampuan dan proses mempengaruhi atau influence orang lain mencapai tujuan. Kata kuncinya di influence atau mempengaruhi. Kalau imam itu artinya kata kuncinya di memimpin, meneladani atau menuju. Imam itu memang orang yang memimpin atau menjadi teladan. Karena itu gerakannya diikuti oleh makmum, gitu ya. Ini dipakai di model kepemimpinan sekarang di Iran ya, itu menggunakan imamah. Dia menjadi imam, menjadi malik, raja, sekaligus jadi imam sholat. Pemimpinnya jadi imam sholat. Kalau di yang selain model Iran atau yang Sunni, kalau Iran kan Syi'i gitu ya. Itu kata yang sering muncul dalam konteks kepemimpinan namanya khilafah atau khalifah ya, khalifah. Kemudian dari kata mengganti, mewakili atau di belakang muncul istilah khalifatullah, wakilnya Allah, fil'ad di muka bumi dari ayat 30 surat Al-Baqarah. Ada juga di Indonesia istilah selain khalifah yaitu ulil amri atau imaro, orang yang mengurus atau mengelola, manajer ya. Kemudian dari UI dan dari guru ngaji saya mencoba merangkum istilah memandang bahwa kepemimpinan itu sebagai tugas dan tanggung jawab serta ujian dari Allah. Atau bahasa mudahnya amanah. Jadi pemimpinan itu amanah, itu tugas dari Allah, tidak hanya dari manusia. Pelaksananya tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder, tetapi juga kepada Allah. Ini almarhum Ustadz Muhadi Zainuddin dan Pak Mustaqim masih hidup. Kalau Pak Mustaqim ini mantan dekan psikologi hukum UI. Kalau dia ini FIAI UI. Dan kali ini adalah tempat saya ngaji setelah dari Budi Mulia, namanya Kiai Haji Hamdani Bakar Azhari. Kata kunci dari kepemimpinan ini adalah influence atau mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah mulai Islam adalah amanah. Nah, tadi saya akan masuk ke yang dimaksudkan oleh Mas Faiz dan panitia. Mungkin ini maksudnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang paling baik bagi kalian, yaitu bagi kalian yang mengharapkan rahmat Allah
dan mengharapkan keselamatan pada hari akhir dan senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau rajin berzikir, maka kita sangat ingin meladani Rasulullah SAW. Jadi itu tadi, Nabi sebagai teladan, ya, teladan profetik, Nabi teladan pemimpin yang paling baik. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penggembala atau pemimpin. Pemimpin itu dimulai dengan memimpin para kambing atau binatang, biasanya gembala, para penggembala. Setiap kalian adalah penggembala dan setiap penggembala akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Diartikan di Indonesia oleh para ulama, kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Setiap kalian adalah gembala dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kegembalaannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dipimpin. Seorang suami, kalau yang menikah, suami adalah pemimpin atas keluarganya, akan ditanya tentang keluarga yang dipimpin. Seorang istri juga pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Seorang khodim atau yang asisten rumah tangga atau malaikat yang ada dalam rumah tangga adalah pemimpin dalam melihara benda materialnya dan akan ditanya atas pertanggungjawaban atas kepemimpinannya atau amanahnya tadi. Nah, oleh Ustaz Abdul Bakran Al-Zaki kemudian klasifikasikan bahwa memimpin itu maksudnya adalah memimpin dirinya. Yang kedua, memimpin orang lain. Yang ketiga, tadi suami memimpin keluarganya, istri memimpin rumah suaminya, seorang khadimat adalah pemimpin bagi harta benda tuannya. Apa saja yang dipimpin? Yang dipimpin itu sama. Jadi semua orang itu menjadi pemimpin atas dirinya. Nah, dirinya itu terdiri dari dua, yaitu jiwanya dan raganya. Seperti lagu kebangsaan kita itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Artinya kita ini diminta oleh Wage Rudolf Supratman itu agar orang Indonesia itu kalau mau membangun Indonesia itu dimulai dari membangun jiwa, kemudian membangun raga. Seorang pemimpin itu dimulai dari memimpin jiwanya. Kemudian yang kedua baru memimpin raganya. Atau bareng-bareng juga boleh. Sambil memimpin jiwa, juga memimpin raganya. Atau sambil memimpin raga atau jasmani juga memimpin jiwanya. Apa itu jiwanya? Jiwa manusia dalam kajian psikologi Islami, menurut kajian Pak Abdul Bakran Al-Zaki ini, dan saya kayaknya menyetujuinya, itu maksudnya adalah di dalam jiwa itu ada yang namanya kolbu. Atau pemimpin itu memimpin kerja hati nurani, yang rumahnya adalah kolbunya. Jadi memimpin kolbunya dulu. Kolbu itu beberapa peneliti mengatakan itu letaknya di dalam, kalau fisiknya di rongga dada. Jadi kalau dalam jiwa berarti bagian jiwa yang dada itu diwakili oleh kolbu. Isinya kalau fisiknya ada jantung, paru-paru, hati itu sendiri, kemudian ginjal, pankreas, empedu dan seterusnya. Yang kalau fisiknya itu jantung, ketuanya itu. Kemudian kalau jiwanya itu kan tadi raganya jantung. Kalau jiwanya namanya kolbu. Yang kedua, pemimpin itu juga harus mampu memimpin akal pikirannya. Nah, akal pikiran itu kalau fisiknya itu otak, kemudian kalau jiwanya itu akal. Yang ketiga, jiwa itu ada kolbu, akal, dan panca indera. Ada 5 indera. Fisiknya mata, kemudian kalau jiwanya namanya indera penglihatan. Fisiknya telinga, kemudian kalau jiwanya namanya indera pendengaran. Dan fisiknya hidung atau badannya hidung, jiwanya adalah indera penciuman. Badannya itu di sini berarti badannya lidah, maka jiwanya namanya indera pencecap, ya, perasa. Kemudian berikutnya badannya itu namanya kulit, jiwanya namanya indera peraba, ya. Nah, selain dari jiwa ini yang bagian tidak tampak tetapi terasa sekali mempengaruhi badan, juga pemimpin harus mampu memimpin jasmaninya. Misalnya memimpin kerja kepala, tangan, kaki, dan organ tubuh lainnya yang tadi belum menjadi organ tubuh fisik dari yang disebutkan di sini. Nah, ini juga berlaku untuk orang lain. Kalau pemimpin itu supaya jadi lebih autentik, mampu memimpin sebenarnya,
jangan hanya memimpin badan, tapi juga memimpin jiwa. Jiwa itu tidak hanya akalnya saja, tapi juga ada kolbunya, hati nuraninya, juga panca inderanya. Itu perlu dipimpin, karena kalau tidak, bisa jadi itu yang terjadi di organisasi yang tadi ada masalah terkait dengan tuna dan buka itu tadi. Yaitu kalau pemimpin itu hanya merasa perlu memimpin kerja akal pikiran, mungkin akal pikirannya bisa dipimpin dengan media ya. Media itu kan memimpin akal pikiran, itu panca indera. Panca indera dibuat pokoknya setiap hari dibuat informasi yang mendukung pemimpin itu terus gitu. Kemudian lupa bahwa sebenarnya mereka rakyat yang dipimpin itu punya atau anggotanya juga punya kolbu. Padahal kolbu itu lebih mempengaruhi orang bertindak dibandingkan dengan panca indera maupun akal. Sehingga penting pemimpin menyadari ini bahwa kalau memimpin secara jiwa itu tolong ya cuma panca indera saja yang distimulasi, tapi juga akal pikiran dipahami, dihayati, dan kolbu. Rasa ini bisa dihargai. Baru setelah itu memimpin yang tangan, kaki, dan seterusnya. Laki-laki juga begitu, bagi seorang suami dia harus mampu memimpin dirinya, selain itu juga harus memimpin keluarganya. Kolbunya harus kembali pada Allah, akal pikirannya harus kembali pada Allah, panca inderanya harus kembali pada Allah. Karena kalau tidak, dia hanya mungkin pakai akal atau panca indera saja, ada masalah kalau tidak mungkin pakai. Demikian pula seterusnya. Perempuan juga begitu untuk rumah suaminya. Khotim pun menjadi pemimpin bagi harta benda tuannya. Nah, kira-kira begitu intinya mengapa tadi Nabi bersabda bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepentingan kalian. Konteks tadi, kita nanti daerah akan mempertanggungjawabkan kolbu kita, akal kita, kemudian panca indera kita, dan seluruh badan kita ini akan kita pertanggungjawabkan. Kita gunakan untuk apa selama ini melalui ilmu yang kita pelajari dari kampus maupun kehidupan. Nah, kemudian dari sanalah saya menuliskan tentang penelitian tentang prophetic leadership atau kepemimpinan profetik. Kepemimpinan dengan meneladani sikap dan perilaku para nabi atau prophet yang terangkum sempurna dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kata kuncinya adalah kemampuan atau proses. Tapi fokusnya saya memulainya dari kemampuan. Kemampuan apa? Memimpin diri atau mengendalikan diri tadi. Mengendalikan jiwanya, kemudian mengendalikan raganya, baru dia memimpin orang lain atau mempengaruhi orang lain. Siapa yang dipimpin? Sama tadi. Jiwanya dipimpin, orang lain itu juga dengan raganya juga dipimpin. Dengan catatan kalau Islam itu tulus. Para nabi itu tulus memimpinnya. Enggak pakai paksaan, tapi tulus. Untuk mencapai tujuan bersama yang luhur, yaitu ridho Allah SWT. Bukan kesuksesan material, bukan duniawi, lebih hebat secara dunia, bukan, tetapi tujuan luhur bersama itu adalah ridho Allah. Jadi kemampuan mengendalikan diri dan mengaruhi orang lain dengan tulus untuk mencapai tujuan luhur bersama, yaitu ridho Allah, dengan meneladani sikap dan perilaku para nabi atau prophet. Nah, kemudian diskusilah kami semua di dunia internasional. Menurut teman saya dari Jerman, dari Leipzig University, alumni Leipzig University, beliau bekerja sebagai profesor di Sakonia University di Zwickau, Jerman, dan sekarang namanya kan pindah ke Leipzig. Leipzig adalah tempat lahirnya ilmu psikologi, karena saya psikolog, itu simbahnya psikologi itu dari Leipzig University, yang sekarang ada klub sepak bolanya namanya Leipzig gitu. Nah, itu Leipzig itu kota di daerah Jerman Timur, sebelah timurnya Berlin. Dari Berlin ke Leipzig itu jaraknya seperti dari Jogja ke Madiun, naik kereta itu ya sekitar 1 jam. Nah, di Leipzig itu teman saya namanya Profesor Markus Luck mengatakan bahwa kalau kamu meneliti khusus itu mirip dengan teori kepemimpinan autentik atau authentic leadership dalam konteks Islam. Kira-kira begitulah. Malu-malu saja lah saya. Oke, kemudian saya tahun 2006 membuat riset berdasarkan respondennya untuk partisipan orang Indonesia. Maka ya, yang khusus mayoritas Muslim, saya ikuti ternyata aspek dari prophetic leadership ini ya sama dengan yang kita pelajari pada buku SD. Kelas 2 di madrasah maupun kelas 2 SD pelajaran agama kita diajari tentang percaya kepada Nabi, dan para Nabi itu karakteristik dasarnya ada 4. Yang pertama namanya sidik, yang kedua namanya amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatona. Dalam proses pengembangan kepemimpinan ternyata sidik, amanah, tabligh, fatona ini dalam riset saya itu perlu dilakukan secara sistematis. Tidak bisa kita memulainya dari fatona. Apa kasusnya seperti Indonesia? Indonesia itu mulainya dari fatona. Semua yang diukur kecerdasannya. Yang dianggap hebat kecerdasannya, diukur dengan ujian nasional, yang diukur adalah fatonahnya atau bagian kecerdasannya. Tapi lupa untuk memperhatikan sidiknya. Jujur yang penting name-nya tertinggi. Apa yang terjadi? Ya seperti kasus Indonesia sekarang. Kita lebih memunculkan orang yang cerdas lebih hebat dibandingkan orang yang jujur. Akibatnya negara kita namanya dipimpin oleh orang-orang yang bisa jadi
cerdas tapi belum tentu jujur. Karena itu kalau mau memperbaiki Indonesia misalnya memperbaiki organisasi, mulailah dengan kembali ke mengamalkan pelajaran agama SD kita dulu. Yang simpel-simpel aja, yaitu iman pada Nabi. Kita mulai dari jujur dulu. Saya kira negara-negara maju itu selalu mengajarkan pada anak-anak di pendidikan level bawah itu kejujuran, lebih dulu dibandingkan apapun, kejujuran. Nah, sebaiknya Anda pun kalau mau jadi pemimpin, mulailah dengan jujur dan taat nurani atau sidik. Kemudian yang kedua, setelah sidik bisa dipelajari dan diamalkan, diajarkan. Yang kedua yang diajarkan adalah amanah, tanggung jawab, setia. Nanti saya jelaskan satu-satu. Setia, terpercaya, dipercaya, dapat dipercaya. Yang ketiga, setelah jujur dan dapat dipercaya, kemudian baru mulai menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar secara terbuka dan empati. Empati itu artinya memahami orang yang diajak berkomunikasi. Baru setelah itu diamalkan tiga-tiganya, Allah akan karuniakan fatwa. Saya lanjutkan tadi sampai ke sidik. Jadi cara pengembangan sidik atau sebelum sampai pengembangan ini masih di teorinya, konsep dasarnya sidik itu seperti falak tahamal akobah, jalan mendaki bukit atau gunung yang sukar dan tajam, kanan kirinya jurang, kata Pak Min dulu begitu. Kita mulai dengan mendaki. Latihannya adalah jujur pada lingkungan dulu, tapi jangan berhenti di jujur pada lingkungan berarti sudah jujur. Bukan, tapi harus kemudian yang berikutnya mulai remaja, jujur pada diri sendiri. Supaya mulai bisa menemukan siapa dirimu. Kemudian ketika sudah masuk ke kuliah, saya kira sudah waktunya kita semua bisa jujur kepada Allah. Dan itu untuk bisa jujur pada Allah itu berat sekali, seberat orang naik bukit. Jadi sebuah orang naik gunung itu bukan hal yang mudah orang untuk jujur pada Allah. Kalau sudah jujur pada Allah, barulah jadi pemimpin mulai pengaruhi diri sendiri itu selalu jujur pada Allah, turun gunung. Nah, kalau sudah jujur pada Allah dan Allah berikan namanya sidik, turun gunung untuk membagi kepada orang lain itu jauh lebih mudah. Jadi kita mulai dari naik gunung dulu sejak kecil pendidikannya gitu. Naik terus, latih jujur pada alam boleh kan waktu kecil, kemudian yang berikutnya jangan berhenti di waktu jujur pada alam semesta, tapi mulai jujur pada diri sendiri. Meskipun teman-teman ngajak nyontek, kita tidak, karena kita sendiri tahu bahwa saya nggak suka nyontek, saya sukanya jujur. Kemudian mulai kuliah atau sejak dulu juga sudah mulai merasakan kan Allah Maha Tahu. Kalau mulai Allah Maha Tahu, artinya kita meskipun masih kecil sudah sampai ke atas ini. Kalau sudah sampai ke atas, ajaklah orang lain untuk memulainya jujur pada Allah. Jadi kalau mengajarkan pada orang lain, mempengaruhi orang lain itu dimulai dengan kita senantiasa jujur pada Allah dulu, kemudian jujur pada diri sendiri, baru mengajak orang lain untuk jujur. Karena itu kan lebih mudah. Tapi kalau tiba-tiba kita seolah-olah belum latihan jujur pada diri sendiri, jujur pada Allah, kalau langsung ngajak orang lain, ayo kita jujur. Karena saya sudah jujur tapi lupa mau jujur pada Allah, ini kita akan berkutat di sini aja. Kita sebenarnya nggak benar-benar jujur. Cuma jujurnya itu kepada orang-orang yang percaya aja, tapi sebenarnya nggak jujur. Karena itu kita bisa merasakan sekarang orang yang jujur pada Allah dan jujur pada diri sendiri itu, ketika dia di media menyampaikan sesuatu, kemudian dia kepada orang lain menyampaikan sesuatu, kita bisa merasakan, ini sebenarnya dia jujur pada Allah atau enggak, tapi sebenarnya jujur pada diri, kita bisa merasakan. Ya, kalau dia sudah jujur pada Allah, ketulusan itu akan terpancar di dalam ucapannya, dalam tingkah lakunya, dan orang lain bisa merasakan jujur pada Allah. Itu yang namanya sidik, dan sidik itu adalah karunia Allah, itu hidayah dari Allah. Saya ada risetnya dan ada cara workshopnya. Kalau mau silakan ke Budi Mulia atau ke UI. Beberapa santri dulu sempat ikut, tapi karena waktunya terbatas, jadi hanya seperti icip-icip yang saya sampaikan di santri Budi Mulia ya, belum sampai yang mendalam. Karena begitu. Kemudian yang kedua amanah. Sama dengan jujur, amanah itu arti katakannya intinya di setia. Setia pada siapa? Waktu kecil belajarnya setia pada alam semesta, kemudian mulai setia pada rencana diri, rencana-rencana target-target pribadi. Yang tertinggi nanti adalah setia pada Allah. Melakukan semuanya hanya untuk mendapatkan ridho Allah, setia pada Allah. Nah, itu terberat, ujian terberatnya. Waktu kalian sudah kuliah, sebaiknya sudah sampai ke sini. Atau sudah dewasa, atau baliklah, jangan sampai kuliah. Balik, sebaiknya sudah setia pada Allah, karena semua perilaku dipertanggungjawabkan pada Allah. Nah, setelah setia pada Allah, mulailah mempengaruhi orang lain dengan dasar setia pada Allah. Seperti turun gunung. Setelah naik gunung, merasakan hidayah dari Allah, setelah setia pada Allah, pertahankan setia pada Allah itu untuk dibagikan kepada orang lain, diri sendiri, dan alam semesta. Karena begitu. Dengan tablik itu terbuka. Terbuka pada alam semesta, terbuka dirinya yang sebenarnya itu kalbunya juga terbuka, artinya itu membuka pintu hidayah, kira-kira. Membuka pintu hidayah juga sama yang terberat nanti adalah terbuka secara autentik atau terbuka yang sebenarnya kepada Allah. Jujur apa adanya kepada Allah. Itu hal yang sangat berat. Setelah itu
Pemimpin terus sampai kayak gini dulu. Setelah iya, sebenarnya apa yang kamu cari dari memimpinmu? Ridho Allah. Ya udah, kalau udah bisa begitu, kamu ngajak orang lain. Tapi fokusnya adalah terbuka pada Allah. Sehingga dia difitnah, dia didukung, itu tetap saja dia akan memimpin dengan seharusnya, karena dia fokus memimpinnya adalah mempertanggungjawabkan dan terbuka kepada Allah. Karena begitu. Jadi nggak pakai pencitraan pun, ya Allah sudah tahu. Gitu. Orang lain akan mengetahui. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasannya atau fatonanya juga Allah karuniakan. Kita mulai kecerdasan dalam memfungsikan panca indera. Misalnya sejak kecil usahakan agar tidak setiap saat ada di depan HP, itu dalam rangka memfungsikan panca indera dari indera penglihatan supaya sehat. Kemudian indera pendengaran juga mendengar yang baik-baik, kemudian bukan mendengar yang buruk-buruk, dan mendengar orang yang suka caci maki, tapi sering mendengarkan Al-Quran, sering mendengarkan pengajian, sering mendengarkan keluarganya itu banyak ngomong yang baik-baik. Kemudian berikutnya memfungsikan akal pikirannya, mulai sekolah SD, SMP, SMA itu akal pikirannya digunakan untuk melihat hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Yang terakhir, kalau sudah sampai balik atau dewasa, apalagi kalau sudah kuliah ini, kita semua ya, cuma kalian juga saya, harus sanggup untuk cerdas memfungsikan kolbu. Jadi kita mengambil keputusan itu berdasarkan nurani, bukan hanya pengennya begini. Tapi kan, kalau ada tapi itu ada di akal pikiran masih. Tapi ini sudah fokusnya nurani, harus mencari yang Allah ridho, yang lebih Allah ridho yang mana, itu yang diambil keputusan. Setelah sanggup mengendalikan dirinya sampai di puncak gunungnya untuk memfungsikan potensi kolbu, ajak orang lain dengan turun gunung. Oke, dengan didasari oleh hidayah dari Allah, kita mengajak orang lain memfungsikan potensi akal pikiran dan panca. Itu akan lebih enak dibandingkan para pemimpin yang dia belum selesai untuk memfungsikan potensi dirinya, dia sudah ngajak orang lain. Jadi belum sampai ke bukit, dia langsung turun. Baru sampai di sini, dia langsung turun. Sini turun lagi. Jadi nggak pernah sampai kepada kolbu. Dia hanya memfungsikan panca indera terus. Dipikirnya kalau dengan pencitraan, dengan media dan seterusnya, itu akan clear. Padahal masalah itu kalau belum sampai ke kolbu. Kira-kira begitu. Itulah kenapa pemimpin itu harus sampai ke fatonah yang dimulai dari sidik, amanah, dan tablik.